Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha lan utawi kang kaping papate surutis shalah Ma'rifatu dukhuli waktin iku ngaweruhi manjinge waktu walau dhannan lan senajan iku prasangka bil ijtihadi kalawan ijtihad au taklidil mujtahidi atawa taklide mujtahidi wong kang den ijtihadi. Falau hajama wasala min ghairi ijtihadin fi dukhulil waqti la tan'aqidu sholatu wa in sodapatil waqta li annal i'tibara fil ibadah bima fi dhannil mukallafi wa bima fi nafsil amri ma'an. Walau falau hajama maka lamun melanggar. Falau hajama maka lamun ngalanggar ya siman wa sholalan sholat ya siman min ghairi ijtihadin saking oranana ijtihad fi dukhulil waqti ing dalam jinge waktu latan akidu sholatuhu maka sholatuhu apa sholatnya si eman. Wa in sodapal wakta lan sanajan meneri wa in sodapal lan sanajan meneri iya sholat al wakta ing waktu lianal itibaro karena satu nekang dan itung lianal itibaro karena satu nekang dan itung fil ibadati ing dalam pirang-pirang ibadah bima fi dhonil mukalafi iku tetep kalawan bima fi dhonil mukalami iku tetep kalawan barang kang tetep ing dalam don mukalaf wa bima fi nafsil amri ma'an lan kalawan barang kang tetep ing dalam datiahe perkara ma'an hale barang wa fil uqudilan ing dalam pirang-pirang akad-akadan bima fi nafsil amri faqat bima kalawan barang kang tetep ing dalam datiahe perkara faqat balaka. Jadi syarat sholat anu nomor keempat nomornya syarat sholat yang nomor keempat itu disyaratkan ketika kita mau melaksanakan sholat itu ma'rifat dukhuli waktin harus mengetahui masuknya waktu sholat. Walau zonan sekalipun hanya dengan dugaan kita tapi bil ijtihad dugaannya itu bukan sekedar dugaan asal dugaan akan tetapi bil ijtihad kita melakukan ijtihad sekemampuan kita ya usaha sekemampuan kita untuk mengetahui tentang masuknya waktu sholat au taklidil mujtahidi atau kita mengikuti orang yang ijtihad. Nah jadi ada orang ijtihad kata orang yang ijtihad oh ini mau masuk waktu udah masuk maka kita ngikut ke situ itu juga gak jadi masalah. Cukup ya. Yang pertama kita harus ijtihad, kita harus berusaha semampu kita, habiskan pemikiran kita untuk sampai kita mengetahui tentang masuknya waktu sholat atau mengikuti orang yang ijtihad. Kita menjadi mustami. Jadi istilahnya mutabi, jadi ittiba anu ijtihad ya. Jadi masalah. Lalu peta prena falau hajama wa sholla min ghairi ijtihadin fi dukhulil waqti maka apabila seseorang melanggar daripada aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam artian dia tidak mengijtihad terlebih dahulu di dalam menentukan masuk dan tidaknya waktu sholat lalu dia melaksanakan sholat min ghairi ijtihadin tanpa ijtihad tanpa berusaha untuk mengetahui waktu sholat maka itu
la tan'aqidu sholatuh, maka sholatnya tidak sah. Hukum sholatnya adalah batal. Wa in sodapal wakta, sekalipun kebuktiannya ketika istilahnya setelah di sekalipun setelah diteliti bahwasanya ketika dia melaksanakan sholat itu tepat, bahwasanya waktu sholat itu sudah masuk kebuktiannya. Nah, dikarenakan dia tadi sebelum melaksanakan sholat tidak ijtihad terlebih dahulu, walaupun istilahnya dia melaksanakan sholat tepat di dalam waktunya, akan tetapi karena dia membuang kesempatan untuk ijtihad, maka tetap dinyatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena elatnya li'annal i'tibaro fil ibadah, karena sesungguhnya yang dihitung di dalam ibadah itu harus ada dua sabab. Yang pertama fi dzonil mukallaf, yang kedua yaitu fi nafsil amri. Yang pertama harus istilahnya dugaan kita kuat disertai dengan ijtihad. Yang kedua pas tepat waktunya memang betul. Nah, itu baru dikatakan sah. Itu. Kalau misalkan salah satu mah ya cuman istilahnya kita praduga ya. Tapi pas istilahnya kita praduga, kita nih, waduh ini udah kayaknya nih udah waktu dohor nih, misalkan ya. Sholat kita pas selesai sholat buktinya belum waktu dohor, maka itu juga dikatakan tidak sah yang seperti. Jadi harus dua-duanya kumpul. Antara dzon mukallaf, dugaan istilahnya orang yang mau melaksanakan sholat, dan juga buktina memang betul begitu. Bahulama bahkan kajaman ayat lagi masih tadi sebagian yakhfa annal waqta ahammu suruti sholati wala yakhfalan orana sepi annal waqta apa satune waktu ahammu suruti sholati iku leuwih penting-pentingnya pirang-pirang sholat li'anna bidukhulihi tajibu sholatu wa bi khurujihi tafutu. Li'anna bidukhuli, karena satuna ikut tetap kalawan manjingnya waktu tajibu sholatu maka wajib ya. Tajibu sholatu maka wajib sholat apa sholat wa bi khuruji lan kalawan metune waktu tafutu maka porot ya sholat itu. Tafutu maka porot ya sholat. Fakanal ansab maka ana al ansabu apa kang leuwih pantas takdimahu iku ngadinginakeun waktu ala jami suruti ngarekakeun ingatase sakabehe pirang-pirang syarat. Lakinil itba'u khairun minal ibtida'. Lakinil itba'u tetapi utawi itba' mengikuti khairun iku lebih baik minal ibtida'i minal ibtida'i ibtida' ya. Jadi ibtida' Nabi Ayat kang den anyar-anyar. Wali kulli wahidin minal furudil khamsati waktu mahdudin. Wali kulli wahidin lan iku tetep kadue saban-saban kang suwiji minal furudil khamsati saking pirang-pirang fardu kang 5 waktu mahdudin utawi waktu kang den batas sar'an ing dalam muhusara biaya sulau kharajat anhu kalawan sekira-kira lamun metu ia solat anhu saking waktu kanat maka ana ia solat kodoan iku kodo.
ila idana wa angin tatkala niat yasiman at-takhira ing akhirakan salat fi saparil qasri ing dalam lalakon sakosor. Awas. Kembali. Wala yakfa anal waqta musuruti sholati, dan juga walayak tidak sepi bahwasanya mengetahui tentang waktu itu ahamus suruti sholati itu lebih penting daripada berbagai syarat-syarat sholat, daripada berbagai syarat-syarat sholat. Jadi daripada syarat-syarat sholat yang lebih penting untuk kita ketahui adalah yang pertama adalah mengetahui tentang waktu sholat. Kenapa? Karena menyangkut sah dan tidaknya kita sholat. Itu penting sekali. Li'anna bidukhuli tajibu sholatu, li'anna bidukhuli karena sesungguhnya ya, karena sesungguhnya bidukhuli dengan masuknya waktu itu tajibu sholat maka wajib sholat. Ya. Li'anna karena sesungguhnya li'anna karena satu nekalakuan ya. Lianna bidukhuli tajibu sholatu karena satu nekalakuan bidukhuli kalau ikut tetap kalawan manjingnya waktu tajibu sholatu wajib as-sholatu apa sholat. Wabi khuruji dan dengan keluarnya waktu sholat tetap putu maka habis waktu tafutu sholatu maka wajib maka habis waktu sholat. Ketika keluar waktu maka kesempatan untuk melaksanakan sholat hadir, sholat adat tidak ada. Maka petafrenya fakanal ansab takdimahu ala jami surut, maka yang lebih pantas, maka keadaan yang lebih pantas itu takdimu. Yang pertama yang harus kita bahas itu adalah mendahulukan menerangkan tentang masalah waktu ala jami suruti ya, mengesampingkan menerangkan tentang seluruh syarat-syarat daripada sholat. Harusnya begitu. Jadi terlebih dahulu waktu udah yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena pantas waktu itu harus didahulukan karena waktu itu merupakan itu batasan-batasan daripada waktu sholat. Kalau misalkan kita sholat di dalam waktunya, berarti sholat kita dalam keadaan statusnya ada. Tapi kalau misalkan sholat di luar waktu, berarti status sholat kita adalah kodona wajib nih kan? Nyebutkan kodona. Oh itu sama. Kudu sudah. Ada jeung kodonya. Betul namanya di sholat subuh di jam 7 juga ada apa? Bener tenan. Atau teman ulah disebut ada. Ali Jaber jam 7 enggak apa-apa juga sholat subuh. Akan tetapi mengikuti istilahnya kita itu mengikuti ulama-ulama kita, mengikuti ulama-ulama kita itu lebih baik daripada kita menjadikan fatwa sendiri. Kepintaran Anda ibtidak memulai ibtidak. Mending ngikut aja udah ngikut istilahnya para ulama Pak. Walikuli wahidin minal furudil khamsati waktu mahdudin, dan di dalam setiap salah satu daripada yang dari sholat fardu yang 5 ya, dari beberapa sholat fardu yang daripada sholat yang 5 waktu yang diwajibkan itu ada batasan-batasan waktu yang dibatasi oleh hukum syara. Ya. Jadi walikuli wahidin minal furudil khamsati waktu madudin. Jadi pada setiap fardu anu 5 dari mulai sholat dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh itu ada waktu-waktu yang sudah dibatasi oleh hukum syara. Jadi ada waktu ininya, ada waktu batasan-batasannya. Kapan masuk waktu dan kapan keluar waktu ada. Ya. Dan ntar akan dijelaskan. Ya.
Biaya sulau kharajat anhu kanat kodoan. Kalian seapa bi khairus sekira-kira kita melaksanakan sholat di luar waktunya, maka keadaan sholat kita bukan ada menjadi kodo. Kalau kita sholat di dalam waktunya, berarti sholat kita ada namanya. Tapi kalau sholat kita di luar waktu, berarti itu sholat kita kodo. Walaupun nggak disebutkan kodoan kodoannya, tetap aja jatuhnya kepada udah di luar waktu. Ya. Kayak sholat ini aja, sholat sholat jamaah. Jamaah yang jamaah kosor. Kadang-kadang kan kita meribet. Gak usah ribet, gak usah disebut ini ya. Gak usah istilah kita usolli rakaat ini, usolli fardhu zuhri rakaat ini. Iya. Majmu'atan ilaihil asru, gitu misalkan ya. Jam'an takdiman ma'al qasri. Mana ada pertama? Us rakaat ini udah dikosor dah. Semenit niatnya. Oh. Itu mah kita mah yang simpel baik gitu maksudnya. Usolli fardhu zuhri rakaat ini majmu'atan ilaihil asru. Majmu'atan ilaihil asru. Ya. Terus jam'an takdiman fardhu lillah kita atau makmuman lillah ta'ala. Bukan banyak kali penting ya. Alah main bola, bukan banyak kali. Jadi ada waktu. Wa waktu zuhri min zawalin ay min maili syamsi an wasti samai ila jihatil maghribi. Waktu zuhri lan utai waktu zuhur. Bukan waktu ayat 2 tadi ya. Oh, jadi Waktu zuhri utawi waktu zuhur min zawalin ikuwit saking lingsir ay min maili syamsi tegese saking condonge serangenge an wasti samai saking tengah-tengah langit ila jihatil maghribi tumeka maring arah-arah barat, arah-arah maghrib ya. Maghrib ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ila masiri maring dadine aub-aub maring dadine aub-aub saban-saban suwiji mithlahu ing umpamane syek ghairu dhillil istiwa salian aub-aub tangange ayasi wa dhilli syai'in tegese selian aub suwiji-wiji halatal istiwa ing dalam waktu tangange ing kana lamun ana yadil ing kana lamun tinemu yadil ing kana lamun tinemu yadil kama fi aksaril biladi kaya barang kang tetap ing dalam akeh-akehe negara atau ing dalam akeh-akehe negara wal azminati lan pirang-pirang mangsa. Adapun waktu zuhur itu mulainya min zawali ay min maili samsi an wasti samai, dimulai dari mulai condongnya matahari an wasti samai ila jihatil maghrib, dari mulai condongnya matahari dari tengah langit ila jihatil maghrib ke arah barat. Maksudnya kalau waktu dulu mah kan nggak ada jam, nggak kayak sekarang. Boro-boro kita tahu jam. Makanya untuk mengukur apakah ini waktu zuhur sudah masuk apa belum, biasanya menancapkan tombak. Kalau misalkan tombak itu masih istilahnya tidak terlihat bayang-bayangnya, maka berarti itu tombak sudah sejajar dengan matahari. Maka itu dinyatakan belum waktunya untuk melaksanakan sholat zuhur. Tapi ketika ada istilahnya bayang-bayang tombak sudah menggeser ke sebelah barat, maka itu berarti dinyatakan waktu zuhur pun sudah masuk. Maka di situ kita untuk melaksanakan sholat zuhur. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang makan kita pakai jam. Iya. Alarm jam. Ya. Kalau dulu mah kagak ada jam, dari mana siapa? Itu. bos ya.
ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa. Ya. Sampai masiri dhilli, jadi bayang-bayang istilahnya sesuatu itu mitlah, ya. Mitlah seperti bayang-bayangnya ghairu dhillil istiwa, tapi ini bayang-bayang bukan bayang-bayang daripada cahaya bayang-bayang istiwa, bayang-bayang tangange yang tengah langit. Jadi kalau misalkan istilahnya kita ngukurnya begini nih, kalau dulu itu kan kalau bayang-bayang istiwa berarti begini, kalau misalkan begini nih kan ini tuh ya, ini misalkan tuh ini kan nggak kelihatan tuh, ini namanya bayang-bayang istiwa. Tapi kalau misalkan udah ngegeser ke arah istilahnya ada lewat ke sini nih, ada ke sini ya, berarti ada kecil di sini nih.